Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur dimanapun Anda berada, kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang maggot. Jadi kita mengalami maggot kita itu di salah satu biopon itu mengalami terserang hama atau penyakit ya. Jadi nanti apa penyebab dan solusinya kita akan coba jelaskan nanti. Jadi ini di salah satu media paling bawah ini adalah media khusus untuk prepupa. Maggot-maggot ini mengalami penyakitan ya. Jadi seperti ini ya kondisinya. Kita bisa lihat badan maggot ini penuh dengan bintik-bintik putih. Itu entah apa ya, kita juga belum tahu itu apa, tapi sepertinya itu seperti telur hewan-hewan kecil atau mungkin bisa juga jamur. Tapi ini sangat mengganggu maggot, bahkan maggot ini nanti akhirnya lemas, tidak bergerak, dan banyak yang mati juga karena dia sudah tidak nafsu makan ya. Sekarang bisa kita lihat ya, bentuk maggotnya itu ada bintik-bintik putih ya. Itu sangat mengganggu sekali. Untuk kejadian ini memang pernah kita alami beberapa kali ya. Dan yang paling sering itu memang di bawah biopon paling bawah atau biopon khusus prepupa. Jadi di dasar biopon ini bisa kita lihat terdapat warna putih ya, bintik-bintik putih itu. Saya menduga ini kayak semacam telur ya, telur hewan-hewan kecil. Itu ada juga hewan-hewan kecilnya atau mungkin juga jamur yang nanti itu menempel di badan-badan maggot ini. Dan maggot akhirnya nampak seperti risih atau mungkin juga kesakitan. Akhirnya dia tidak nafsu makan dan bahkan lemas dan banyak yang mati juga ini karena entah bagaimana ya, atau kesakitan atau gimana. Kenapa seringnya terjadi itu di media prepupa itu disebabkan karena durasi pemeliharaan di media ini kan yang paling lama ya, sebab prepupa itu jadinya kan tidak bareng, bergiliran lah. Jadi paling lama kita menunggu sampai habis itu media ini, jadi kotornya juga paling lama di sini. Dan ditambah lagi penyebab ini terjadinya karena kemarin itu maggot overload, jadi ini belum habis sudah kita tambah lagi ya. Jadi ditambah lagi lebih lama lagi tempat ini sehingga banyak digunakan untuk sarang-sarang hewan. Karena idealnya itu biasanya itu media yang bagus itu sekali pakai atau sekali panen habis kita bersihkan lalu kita ganti lagi ya. Jangan sampai belum habis kita tumpuk dan penyebabnya akan terjadi seperti ini. Jadi yang pertama itu ya, terlambat untuk membersihkan medianya. Dan dari beberapa media itu yang terjadi hanya di media ini ya, media prepupa. Untuk media yang lain alhamdulillah baik-baik saja semuanya karena kita sesuai prosedurnya ya. Nah sekarang kita lihat ini banyak sekali yang lemas bahkan mati ya, mungkin karena serangan hama tadi. Selain itu ada penyebab lain yang sudah kita analisa ya, yaitu adalah makanan seperti sisa nasi atau buah-buahan yang lama di luar ya, atau belum kita kasih makan tapi menumpuk di luar juga tidak kita tutup rapat ya. Akhirnya makanan ini dirubung atau hewan-hewan kecil itu ya dikerubuti, kalau bahasa sini merutu atau mimik. Itu mungkin dia meninggalkan telur di makanan ini, lalu kalau kita kasih makan ke media nanti dia berkembang biak. Atau juga kita ngasih makan seperti sisa nasi atau buah-buahan itu terlalu banyak ya,
Jadi dalam waktu 3 sampai 4 hari itu nggak habis. Lalu dikerubuti hewan-hewan tadi dan akhirnya berkembang biak meninggalkan telur di sini ya. Untuk itu jika ada sisa makanan yang belum sempat kita kasih atau tampungan makanan, sebaiknya itu ditutup rapat ya, supaya tidak didatangi hewan-hewan seperti tadi atau lalat juga. Dan juga untuk ngasih makannya itu jangan terlalu banyak atau dikondisikan ya sesuai porsinya. Sebaiknya itu minimal maksimal 2 hari ya, sudah harus habis ya, agar tidak menimbulkan bau dan mengundang hewan-hewan lain datang yang bisa mengganggu perkembangan maggot. Nah, untuk selanjutnya untuk penanganannya ya, kita biasa siapkan ini ya, ember atau ini bekas hajatan ini yang berlubang-lubang kecil. Ini nanti kita gunakan untuk menyaring ya. Jadi media ini kita bersihkan ya. Coba kita saring ya, saring sedikit-sedikit. Kita bisa saring sedikit-sedikit dengan alat ini ya, alat ini bekas nasi ya. Nah, dengan seperti ini maka hewan-hewan kecil atau telur-telur tadi itu bisa jatuh. Nanti yang tersisa tinggal maggotnya sama kotoran-kotoran yang lebih besar yang nanti bisa kita pungut dengan tangan. Juga ini bisa merontokkan tadi ya, telur atau jamur yang menempel di tubuh-tubuh maggot-maggot kita tadi. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, ini telur-telur yang warna putih-putih ini atau jamur, juga hewan-hewan kecilnya itu rontok semua di sini ya, setelah kita saring. Jadi nanti yang tersisa maggot, tinggal maggot yang bersih ya, sudah lepas dari telur-telur yang menempel di badannya tadi. Ini langkah yang pertama ya yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, untuk maggot yang sudah kita saring. Nah, kita lihat sudah lepas dari bintik-bintik putih yang menempel di badannya tadi. Nah, setelah ini kemungkinan akan bisa kembali pulih ya. Jadi kita bersihkan ya, satu media itu kita saring semua sampai habis, lalu kita bersihkan media tadi sebelum maggot-maggot yang kita saring itu kita kembalikan. Nah, supaya media tidak dijadikan sarang hewan-hewan seperti tadi atau dijadikan sarang semut, maka sebaiknya gunakanlah media itu sekali pakai ya. Artinya sekali panen habis kita bersihkan, lalu baru kita kasih lagi. Jadi jangan ditumpuk menumpuk sehingga medianya terlalu kotor, yang menyebabkan nanti akan bisa dijadikan sarang hewan yang bisa mengganggu maggot-maggot kita. Nah, seperti itu berbagi pengalamannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.